guys. Halo guys. Jadi perkenalkan, nama saya Marcel Safabila dengan NIP J0401241079. Perkenalkan, nama saya Dimas Wibawa dari Pendidikan Biologi dengan NPM 036124019. Boleh? Dari aku ya. Iya. Bilang cukup baik. Iya. Baik, bagaimana sahabat mestinya kita apa ya, bertukar cerita, isi masalah dengan solusi masing-masing. Begitu dari kamu. Mungkin selalu ada sih buat satu sama lain, terus selalu support each other, selalu apa ya, nyemangatin. Dan kalau misalkan emang kita ada waktu, pasti nyempetin untuk bisa ketemu, untuk ngobrol, untuk catching up. Terus selalu keep in touch aja di baik itu di sosial media Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Dan untuk komunikasi kita sendiri lebih banyak melalui media. Jadi gak secara langsung, karena emang semenjak masuk kuliah kita punya kesibukan masing-masing dan jadwal kita lumayan sama-sama padat ya. Jadi banyak komunikasinya dilakukan di WhatsApp dan sebagainya. Situasi dan iklim suportif yang dibangun biar komunikasi kita efektif itu dimulai dari keep in touch, saling check up, saling nanyain kabar satu sama lain. Tapi at least ada kabar-kabaran antara satu sama lain. Kita satu sama lain mengetahui kabar dari Marsa ataupun saya. Kalau misalkan emang ada sesuatu yang ganjal, pasti kita saling terbuka untuk dibicarakan lagi. Misalkan aku Dimas pasti berusaha untuk merespon. Iya, betul. Begitu pun sebaliknya. Bisa maksa kesulitan nih dalam hidupnya. Nah, aku coba semampu aku buat ya bantu. Mungkin kalau nggak ngebantu juga ngedengerin juga cukup sih. Buat buat saling cerita. Selain dari itu, kita saling kasih semangat buat satu sama lain. Misalnya dia lagi ikut lomba, dia ada kegiatan nih yang berat nih kira-kira. Misalkan lagi mau pulangan. Nah, benar, lagi UTS. Jangan lupa kasih semangatnya juga biar nggak sedang. Yang disuka dari Marsa, seorang Marsa itu sosok yang ceria. Saya suka dia karena dia tuh kalau di luar tuh cheerful. Oh iya. Di luaran dia mau di public maupun di private. Dia kayak semua teks yang dia buat itu ada artinya, ada maknanya. Dia orangnya to the point. Ya. Saya tidak suka yang kode apa Iya, gimana. di kode-kodein, jadi kayak ya udah terima aja. Iya, membuat semua komunikasi itu jelas tersampaikan gitu. Berhubung dia suka seni, saya juga suka seni. Kita memiliki kayak ada connection secara tidak langsung, kita nyambung gitu. Karena emang awal ketemu juga karena seni sih jatuhnya. Seni musik lah atau seni lukis, seni apapun itu. Iya. Jadi tidak langsung guys kita terhubung. Kalau dari aku sendiri, pertama itu ya musik juga sama seni. Itu salah satu faktor utama yang bikin tertarik, karena dia suka ngulik juga kan di seni itu, kayak gitar, drum, dan itu makes me amazed aja gitu, karena emang aku suka sama seni dan teman-temannya ya. Nah selain dari itu, karena sifat dia sih, di satu sisi aku merasa emang aku tuh ceria banget, tapi di sisi lain ada sisi aku di mana aku bisa down, terus aku ceroboh, aku terlalu impulsif kalau misalkan mengekspresikan sesuatu, jadi nggak dipikir dulu, langsung dikasih lihat ekspresi aku. Atau kadang beberapa tindakan karena emang terlalu excited atau emang anaknya terlalu impulsif, itu nggak dipikir panjang. Dan ya tipe yang apa ya, kalau misalkan memutuskan suatu hal tuh dipikir dulu, direncanain dulu, atau diolah dulu lah sama dia. Dan karena sifat dia yang kayak gitu,
itu jadi reminder buat aku sendiri kalau aku tuh harus bisa ngontrol cara ngeluarin emosi aku. He's such a sweet person. Dia baik banget. Kayak kalau misalkan aku butuh juga dia pasti usahain gitu buat selalu ada. Entah itu dari cerita, hal-hal kecil aja kayak cerita atau kayak kalau misalkan aku butuh dia untuk ada di samping aku nih sekarang atau kapan, dia bakal selalu ada gitu. Tapi overall yang paling aku suka tuh karena emang sifat dia aja sih, kayak kelihatan lagi deh. Nah, aku tipe yang pendengar juga, lebih suka mendengar malah dibanding apa coba menceritakan. You're a star, where you go I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Jadi aku mendengar keluhan dia, aku senang. Soalnya aku juga yang berisikan ngomong dulu, terus dia yang pendengar. Dan yang terakhir itu konflik dan masalah yang pernah terjadi di antara kita dan dampaknya untuk kita. Jadi dulu tuh kita pernah ada konflik, dulu pernah ada konflik di mana kita putus komunikasi. Dulu kita pernah pacaran, terus emang putus. Nah dari situ kita tiba-tiba putus komunikasi dan terjadi banyaknya miskomunikasi di situ karena kita dari satu sama lain saling dulu juga tanpa emang menanyakan satu sama lain karena gengsi. Jadi pas setelah putus itu kita benar-benar lost kontak, bahkan ketika kita ketemu juga sebisa mungkin kita selalu menghindar. Selain dari menghindar juga kita kalau misalkan emang ketemu pasti kita nggak saling sapa. Ya seolah-olah kita nggak pernah kenal satu sama lain. Iya. Karena kita juga masih adaptasi sama situasi yang baru kan, masih kaget juga. Dampaknya buat kita sendiri, kalau buat aku ya, dampaknya tuh resah sih. Gimana ya? Nggak enak hati aja gitu. Pasti saya dampak yang kamu rasain juga aku juga banyak sih dampak. Misal contohnya kita lost kontak, itu udah pasti sih. Kalau misalkan kita bisa atau apa ya sebutannya, ya bisa, jadi kita harus coba adaptasi dengan situasi yang baru gitu, suasana hal yang baru. Iya benar. Dimana hari-hari kita berbeda. Iya benar. Itu sedampak buat masing-masing. Iya. Terus kayak banyak pertanyaan juga yang muncul, baik itu dari luar maupun dari dalam. Karena dari bahkan kadang beberapa pertanyaan dari luar tuh mengganggu gitu. Ada juga rasa bersalah yang muncul. Tapi kalau dari aku sendiri bertanya-tanya kayak apa hal yang harus dibenerin di sini. Tapi dampak positifnya juga ada buat aku. Jadi pembelajaran juga buat aku untuk bisa lebih mengendalikan emosi, lebih gak gengsian dan egonya turunin. Karena kalau misalkan ada konflik tuh jangan diam aja dan jangan nanya orang lain, mendingan nanya ke orangnya langsung. Dan kita tuh baru menemukan satu cara tuh sebenarnya kita hanya cukup berkomunikasi sebagaimana normalnya gitu. Karena itu secara tidak langsung dapat membuat semua berjalan kembali seperti normal. Segitu aja cerita dari kita dan semua pertanyaannya mengenai komunikasi antar persona. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.